Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita masih dalam rahmat Allah. Semoga kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar kita diberi kemudahan dalam menerima atau mengamalkan pelajaran pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum saya memasuki pelajaran pada pagi ini, kita absen dulu ya. Apakah ada dari teman kalian yang apakah ada bangku yang kosong? Atau yang saya maksud ialah apakah ada teman yang masih belum hadir atau berhalangan hadir? Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan dalam menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Jadi masuk semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas yang sekarang, saya akan bertanya dulu kepada samian-samian semua. Apakah masih ada yang ingat apa materi yang kemarin kita bahas? Oh iya, samian. Alhamdulillah. Ternyata masih ingat. Apa diamalkan, Mas? Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah masih ada yang bisa mengamalkannya. Yang kemarin apa? Bertanggung jawab menjaga amanah. Apakah semua sudah bisa menjaga amanah semua? Alhamdulillah, semoga Allah mempermudahkan jika kalian semua diberi amanah. Amin. Itu yang kemarin. Jadi sekarang ialah bab 2. Coba dibuka bukunya halaman 22, bab 2, yang berjudul berkompetensi dalam kebaikan. Jadi di dalam Al-Quran Hadis ini namanya aja pelajarannya Al-Quran dan Hadis. Jadi kita semua apa yang kita bahas harus ada kaitannya dengan Al-Quran dan Hadis. Yang seperti kemarin ya, kita sudah ada yang setoran hafalan. Jadi itu wajib di dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis, itu wajib menghafal atau nyetorkan ya kepada ketua kelas ataupun ke saya. Jadi itu wajib, itu dalam pelajaran Quran dan Hadis. Agar apa? Agar kita memiliki pedoman atau memiliki pegangan. Jika kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak memiliki dasar, apa yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Yang sekarang ialah berkompetensi dalam kebaikan. Berkompetensi dalam kebaikan ini kita memiliki referensi di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Al-Fatir ayat 32, dan Surat An-Nahl ayat 97. Jadi seperti biasa di dalam Quran dan Hadis kita menghafalkan salah satu dari ayat yang tadi. Mari kita bahas satu persatu tentang yang ayat yang membahas tentang berkompetensi dalam kebaikan. Sebelum kita dalam ayat, kita berpikir berkompetensi ialah berarti saling beradu, saling seperti apa ya? Harus lebih baik. Contohnya ada teman kita yang ibadahnya lebih baik daripada kita. Contohnya sholat duhanya rajin, sholat 5 waktunya berjamaah. Jadi kalau kita
memiliki rasa iri, itu teruskan. Karena apa? Itu bisa menimbulkan berkompetensi dalam kebaikan. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau seperti itu, berkompetensi seperti itu yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an. Itu tidak apa-apa. Itu menumbuhkan rasa ibadah kita bisa lebih meningkat. Tuh. Coba kita buka halaman 24 itu di sana sudah tertera Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Ayo siapa yang mau baca? Oh ya, sampean yang di depan coba baca. Ya, yang artinya dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita, karena semua umat itu memiliki kiblatnya masing-masing. Yang pertama umat Islam, apa kiblatnya? Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan adapun bagi umat Bani Israel dan Nasrani, apa kiblatnya? Ayo, apa kiblatnya? Ayo. Jadi kiblatnya ialah Baitul Maqdis. Allah sudah menyuruh kita di dalam surat Al-Baqarah. Allah menjelaskan atau menyuruh kita tentang untuk berlomba-lombalah kamu dalam suatu hal kebaikan, bukan hal dalam keburukan ya. Kalau hal dalam keburukan itu akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Ini dalam hal kebaikan. Jadi Allah sudah menyuruh kita. Contohnya yang tadi itu. Jika kita melihat teman kita, oh ini baik. Jadi saya harus lebih baik daripada teman kita ini. Itu tidak apa-apa. Itu sudah disuruh oleh Allah di dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 101 ayat 148. Coba kita nanti teman-teman anak-anak harus juga menghafalkan kosakata atau mufradat. Mufradat yang sudah ada itu berapa mufradat itu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 16 mufradat itu, jadi kalian harus hafalkan ya. Seperti biasa dalam surat Al-Qur'an hadis setiap ada ayat. Karena kalau surat pelajaran Kurdis ini Quran dan hadis, jadi isinya itu Al-Quran sama hadis. Dalam babnya ini cuman menerangkan isinya. Jadi kita harus menghafalkan dulu ya. Seperti saya bicarakan tadi, jika kita ingin beribadah tetapi kita tidak memiliki dasarnya atau apa yang menyebabkan kita beribadah ini, itu kan rugi dalam beribadah, sekan sia-sia. Ya. Yang kedua Quran surat Al-Fatir ayat 32. Ya, siapa yang mau baca yang di belakang? Jika ada sebentar. Jika ada bacaan atau tajwid yang salah ya dari teman-temannya yang baca, dari teman yang baca, yang lain harus mengoreksi ya. Jadi kita harus koreksi, tidak boleh dibiarkan ya. Jadi kalau ini juga kita tidak boleh membiarkan ketidakbenaran itu merajalela ya. Jadi kalau kita tahu tapi orang melakukan salah, sebisa mungkin kita mengingatkan ya. Jika orang itu sudah kita ingatkan, berarti kewajiban kita sudah luntur ya, sudah hilang. Jadi yang menanggung dosanya dia ya. Yuk dengarkan semua. Jika ada yang salah dalam tajwidnya, mohon diperbaiki. Apakah ada yang salah? Alhamdulillah, bacaan teman kita ini baik dan betul semua. Terjemahannya saya akan bacakan ya, dan sambil saya menjelaskan. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami,
Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Di dalam surat Al-Fatir ini menjelaskan bahwasanya orang yang beriman itu ada 3 golongan. Kok bisa ada 3 golongan? Ya. Yang golongan yang pertama, golongan yang pertama ialah orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran Islam dan terlalu sering mengikuti kemauan hawa nafsunya. Jadi itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah golongan pertengahan, yaitu orang yang memiliki kebaikan dan kejahatan dalam jumlah yang sama. Jadi seimbangnya antara kebaikan dalam mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa itu seimbang. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang yang terlebih dahulu berbuat kebaikan, yaitu orang yang jumlahnya kebaikannya jumlahnya lebih baik daripada kejahatannya. Jadi orang yang seperti inilah yang mendapatkan surga. Jadi semoga kita digolongkan di dalam golongan yang ketiga, orang yang lebih banyak kebaikannya daripada dosanya. Kenapa ada golongan-golongan seperti ini? Jika kita masih merasa di dalam golongan yang pertama, kita memiliki niat untuk kita naik golongan, contohnya seperti itu ya. Jadi orang yang masih setengah-setengah, ayo kita melakukan ibadah terus menerus ya. Lebih perbanyakkanlah kebaikan kita agar kita mendapatkan surga ya. Tujuan utama manusia hidup di bumi ialah ke akhirat ya. Jadi rugilah orang yang tidak melakukan kebaikan untuk akhirat. Karena tujuan utama hidup kita di dunia ini ialah akhirat, bukan dunia. Jadi orang yang bekerja tapi tidak sholat itu akan rugi. Bekerja itu mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kebaikan di dunia saja. Di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi dia tidak sholat. Dia sampai melalaikan kewajibannya dalam agamanya. Ya. Yang selanjutnya surat An-Nahl ayat 97. Ayo siapa yang mau membaca? Ayo ya Mas yang di belakang itu. Ayo yang di belakang baca. Ya, yang terjemahnya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi di dalam surah An-Nahl ini menjelaskan bahwasannya jika kita melakukan hal yang baik dalam keadaan beriman, contohnya kita sekarang dalam keadaan beriman, semoga kita semua masih dalam keadaan yang beriman. Kita melakukan suatu hal kebaikan, Allah akan membalasnya yang lebih baik atau lebih besar daripada yang kita lakukan. Itu saking Allah senang dalam orang yang melakukan kebaikan. Jadi kita melakukan sesuatu yang kecil aja. Contohnya kita yang sering kita beramal kepada orang yang kita coba 1000, Allah akan balas 10 kali lipat daripada 1000 itu. Berapa? 10.000. Itu. Jadi orang yang melakukan hal kebaikan masih dalam keadaan beriman, Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Jadi jangan bosan-bosan kita dalam melakukan hal kebaikan ya. Dan yang selanjutnya itu halaman 29, belajar hadis ya. Yuk siapa yang mau belajar baca hadis? Yang Mas, tunggu saya lihat dari absen dulu ya. Ini ada yang diam-diam terus mulai tadi soalnya. Ini kayaknya pemalu. Biar tidak malu, biar terasah kepercayaan dirinya,
Coba Mas Irwan. Ah ya, Mas Irwan nih diam saja melihat ini. Coba Mas Irwan baca itu hadis di halaman 29. Ya, terima kasih Mas Irwan. Katanya saya Mas Irwan ini diam saja, ternyata dalam membaca hadisnya sangat luar biasa. Isi kandungan hadis, ya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Hurairah. Tersebut berisi perintah untuk bersegeralah melakukan amalan soleh, sebab dikabarkan bahwa kelak akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya fitnah tersebut tidak terlihat. Jadi fitnah itu tidak terlihat, nyaris sempurna. Ketika itu manusia tidak tahu kemanakah mesti berjalan. Ia tidak tahu di manakah tempat keluar. Fitnah tersebut diibaratkan dengan potongan malam yang sekali lagi tidak diketahui, sehingga seorang di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore harinya bisa berada dalam kekafiran. Dalam satu hari bayangkanlah ada yang bisa demikian, atau di sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi orang kafir. Mereka bisa menjadi kafir karena menjual agamanya. Jadi kita harus menjaga sekali dalam hal beriman. Perilaku orang yang berkompetisi dalam kebaikan. Kita harus, dalam kesimpulan yang bisa kita ambil dalam surat yang tadi dan hadis-hadis yang sudah kita bahas, yang pertama, satu, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan. Nah, yang kita bisa ambil dalam surat Al-Baqarah yaitu sikap yang pertama, senantiasa giat bekerja dalam segala bentuk kebaikan berupa sholat, sedekah, ilmu, dan amalan-amalan positif yang lainnya. Kenapa kok menuntut ilmu ini termasuk? Nah, saya pernah mendengar bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada orang yang sholat 1000 kali. Karena apa? Kenapa yuk? Ya, lebih baik pahalanya daripada orang yang sholat 1000 kali. Orang yang menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh, tetapi ya, itu yang bersungguh-sungguh, itu lebih baik daripada kita sudah. Lebih baik mana? Kita sudah di dalam kelas mendengarkan dengan baik daripada kita sholat 1000 kali. Pahalanya sama, tapi bahkan bisa lebih baik daripada orang yang sholat seperti itu. Ya, jadi orang yang mencari ilmu ini itu masih bisa disebut fisabilillah, masih di jalan Allah. Jadi orang yang mati nantinya dalam keadaan menuntut ilmu itu bisa disebut mati syahid. Yang kedua yaitu selalu meyakini bahwa semua yang kita lakukan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita kalau melakukan sesuatu, bayangkan kalau kita masih, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar. Apa yang kita kerjakan, Allah mesti akan tahu. Kita akan berbohong, kita akan seperti ini, kita akan melakukan dosa, Allah akan tahu. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan hal sesuatu, perbuatan ataupun perkataan. Dan kelak kita, dalam mulut kita, dalam mata kita, dalam semua perlakuan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ya, Allah itu ingat, Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Semua yang kita lakukan atau kita kerjakan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tahu. Dan yang kedua, sikap dan perilaku yang dapat kita terapkan dan sadari penghayatan surat Al-Fatir. Yang pertama, bertindak tidak menzalimi diri sendiri. Bagaimana contohnya bertindak tidak menzalimi diri sendiri? Kita jangan melakukan dosa untuk diri sendiri. Jadi kita kalau ingin berbuat dosa, yang pertama kita apa? Menzalimi diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita ingin melakukan dosa, nanti kita bertanggungjawabkan diri kita sendiri. Itu yang dimaksud menzalimi diri sendiri. Yang kedua, selalu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, itu orang yang beriman, ya. Melakukan perbuatan Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita dimudahkan. Saya sudah juga pernah mendengar di dalam
kitab Bidayatul Hidayah. Ada seorang umat atau sahabat yang bertanya kepada Nabi, apakah ada perang lagi, yang perang lebih besar lagi daripada perang Badar ini? Dan Nabi pun menjawab, ada yang lebih besar daripada perang Badar ini. Nah, perang Badar kan tahu sendiri kan, perang Badar itu adalah perang yang sangat besar di zaman Nabi. Dan Nabi pun ini bilang ada yang lebih besar daripada ini. Apa? Yaitu berperang melawan hawa nafsu. Nah, jadi ada yang lebih besar daripada perang yang lebih besar itu, yaitu memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Ya, kita diwajibkan untuk melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya. Dan yang ketiga, membiasakan diri untuk selalu berlomba-lomba dalam melaksanakan kewajiban. Jadi kita tidak iri, itu tidak apa-apa, tapi di dalam hal kebaikan. Irinya itu bisa berbuah kita semangat dalam beribadah. Contohnya ya seperti tadi yang saya bahas tadi. Kalau teman kita melakukan hal kebaikan dan kita iri dan kita iri dan menimbulkan saya harus lebih baik, itu kan tidak apa-apa, itu yang lebih baik. Yang bisa kita amalkan, itu yang bisa kita amalkan dalam surat Al-Fatir. Dan yang surat An-Nahl kita yang bisa ambil atau yang bisa kita lakukan, yang pertama berusaha untuk hidup sejahtera dengan rezeki yang halal dan baik. Yang kedua, hidup penuh dengan qanaah. Apa qanaah? Siapa tahu qanaah? Hidup apa adanya, menerima dengan lapang dada sebagai pemberian Allah. Jadi kita sebagai umat manusia harus lapang dada. Apa yang Allah berikan kita harus syukuri. Kita sudah diberi hidup, sudah diberi mata. Coba orang yang tidak, yang buta, apa itu nikmatnya? Nikmatnya melihat dunia itu apa? Jadi kita harus bersyukur. Allah yang semua Allah berikan kita harus syukuri. Tuh. Ini yang terakhir yang di dalam hadis, selalu bersegera untuk bertobat, menerima ampunan Allah setelah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita ingat ini dosa, bersegeralah kamu dalam melakukan tobat. Harus segera bertobat. Nah, jadi senantiasa melakukan amal soleh seperti menyambung tali silaturahmi, bersedekah dan amal kebaikan lainnya. Kita harus memperbanyak amal-amalan soleh. Apakah diantara teman-teman yang masih belum ada yang bisa paham? Alhamdulillah, karena semuanya sudah paham. Saya ingatkan lagi, minggu depan harus menghafalkan di antara ayat-ayat yang mengandung berkompetensi dalam kebaikan. Ada berapa ayat tadi? Ada 3 ayat. Nah, jadi gini aja. Saya akan membagi ini satu kelas ada 30 anak. Jadi yang menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 148 itu sesuai absen. Gimana? Absen 1 sampai 10 itu menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 148. Itu absen 1 sampai 10. Absen yang 11 sampai 20 yaitu menghafalkan surat Al-Fatir ayat 32. Dan yang terakhir ayat siswa yang absennya 21 sampai 30 menghafalkan surat An-Nahl. Sebisa mungkin kalian bisa menghafalkan Arabnya, artinya dan mufradatnya. Minggu depan gimana? Dia mudah kan? Cuma menghafalkan. Semoga kalian menghafalkan dengan baik. Jika kalian bersungguh-sungguh, tidak ada di dunia ini yang tidak ada yang mustahil jika kalian bersungguh-sungguh. Sekian karena waktunya sudah habis dan saya sudah ngasih tugas untuk hafalan. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa kita amalkan
Apa itu amalkan? Kita bisa lakukan apa yang kita sudah punya dasarnya. Jangan lupa tugasnya ya. Saya ingatkan lagi tugasnya, hafalan. Ya, menghafalkan salah satu dari 3 ayat tersebut. Karena waktunya sudah habis. Agar ilmu kita bermanfaat, kita membaca doa kafaratul majelis. Ada yang tahu doa kafaratul majelis? Ayo kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.